Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Lutfiana Azariah, NIM 17050974038. Saya adalah mahasiswa Teknik Informatika Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melakukan praktikum dengan jaringan wireless, di mana tujuan dari praktikum ini adalah yang pertama, mengetahui penggunaan jaringan wireless. Yang kedua, mengetahui metode autentikasi keamanan di jaringan wireless. Yang ketiga adalah mensimulasikan jaringan wireless dengan Cisco Packet Tracer. Dasar teorinya, wireless adalah jaringan nirkabel menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, radio, dan wifi laptop. Bahkan, komunikasi melalui jaringan wireless sangat mirip dengan komunikasi radio dua arah. Macam-macam keamanan jaringan wireless. Yang pertama ada WPA-PSK atau Wi-Fi Protected Access Pre-Shared Key, adalah pengamanan jaringan nirkabel dengan menggunakan metode WPA-PSK jika tidak ada autentikasi server yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah WEP atau Wired Equivalent Privacy atau SHARE Key, adalah suatu metode penggunaan jaringan nirkabel, disebut juga dengan SHARE Key Authentication. Keamanan jaringan yang ketiga adalah menggunakan WPA atau Wi-Fi Protected Access, adalah suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Umumnya frekuensi Wi-Fi itu ada dua, ada frekuensi 2,4 GHz dan ada juga frekuensi 5 GHz. Selanjutnya ada percobaan. Skenarionya nanti adalah dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan jaringan wireless bridge dengan menggunakan metode autentikasi keamanan dan tanpa metode autentikasi keamanan. Jadi nanti menggunakan salah satu menggunakan keamanan, yang satunya itu keamanannya di disable. Untuk AP1 atau access point 1 akan menggunakan autentikasi keamanan WPA2-PSK, sedangkan untuk AP2 tanpa autentikasi keamanan. Untuk men-setting IP-nya menggunakan IP static. Ini merupakan bentuk dari skema jaringannya. Selanjutnya kita buka Cisco. Kemudian kita keluarkan komponennya. Tadi ada switch dulu ya. Ada switch. Kita keluarkan. Setelah itu dua access point. Ini letaknya di sini di wireless device. Oke, kemudian kita sambungkan connection pakai yang ini aja, atau bisa juga menggunakan ini, kabel stripe. Klik, kemudian sambungkan di switch. Kita ulangi lagi pada AP2. Oke.
Selanjutnya kita keluarkan komponen laptop dan smartphone-nya, nih smart device. Oke. Kembali lagi ke modul. Langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Sudah seperti ini. Kemudian setting AP1 pada port 1 dengan SSID AP1, channel 1 dan metode autentikasi keamanannya WPA-PSK dengan password 12345678. Kita setting access point 1 di port 1, SSID nya tadi AP1, channelnya 1, metode keamanannya WPA2PSK dengan password 12345678. Oke, kalau sudah di close, kemudian kita kembali lagi ke jurnal. Yang kedua, setting AP2 pada port 1 dengan SSID AP2, channelnya 6 tanpa menggunakan metode keamanan. Kembali ke Cisco, AP2, config, port 1 nya SSID nya adalah AP2, channelnya 6 dan tanpa menggunakan autentikasi, jadi di disable. Setelah itu, jika sudah close, kemudian balik lagi ke jurnal, setting laptop pada wireless 0 dengan SSID AP1, metode autentikasi keamanan WPA-PSK dengan password 12345678. Kemudian IP address-nya adalah 192.168.1.129. Ini karena tidak ada wireless-nya, kita kembali lagi ke physical. Kemudian kita scroll ke bawah. Ini dayanya kita matikan terlebih dahulu. Klik. Kalau lampunya udah mati, berarti dayanya sudah mati. Kemudian slot LAN-nya kita ganti dengan cara di drag keluar seperti ini. Ini berarti tandanya sudah kosong. Kemudian klik WPC 300N, tarik ke bekas port LAN-nya tadi. Jika sudah seperti ini, kemudian kita nyalakan lagi tombol dayanya. Setelah itu kembali lagi ke tab config. Nah, ini baru yang tadi semulanya fast ethernet, sekarang sudah berubah lagi, sudah berganti dengan wireless 0. Oke. Tadi SSID-nya AP1, metode autentikasi keamanannya WPA2PSK dengan password 12345678. Kemudian IP address-nya 192.1. Oke. SSID-nya tadi AP1. Kemudian keamanannya WPA-PSK dengan password 12345678. Selanjutnya IP konfigurasinya diganti dengan statik karena kita akan menginputkan IP-nya secara manual.
dengan IP 192.168.1.129, kemudian subnet masknya 255.255.255.128. Jika sudah close, kita kembali lagi ke Cisco. Nah, kalau sudah keluar icon wifi nya, berarti laptop kita sudah terhubung dengan access point 1. Selanjutnya kita setting. Jika sudah, kita kembali lagi ke jurnalnya. Poin kelima, setting smartphone pada wireless 0 dengan SSID AP2 dengan tanpa metode autentikasi keamanan. IP address-nya 192.168.1.130. Oke, langsung ke tab config, klik, kemudian wireless 0. SSID-nya tadi adalah AP2. Autentikasinya tanpa autentikasi, berarti autentikasinya di disable. Kemudian IP konfigurasinya pakai static dengan IP 192.168.1.130. kemudian subnet masknya sama 255.255.255.128. Jika sudah, di close. Nah, sudah terhubung. Untuk mengetahui perintah selanjutnya, kita buka kembali jurnal. Pada poin 6, untuk mengetes bahwa laptop sudah terkoneksi dengan smartphone, silahkan jalankan perintah ping dari laptop ke smartphone. Oke. Untuk melakukan ping, caranya double klik laptop, kemudian masuk ke desktop, kemudian command prompt. Kita ping, karena ini tadi laptop, berarti kita akan melakukan ping dari laptop ke smartphone. Perlu diingat, IP smartphone tadi adalah pertama klik ping, kemudian masukkan IP address-nya smartphone, yaitu 192.168.1.130. Oke, berarti ini laptop sudah terkoneksi dengan smartphone. Kemudian kita coba lagi dari smartphone ke laptop, apakah outputnya sama. Command prompt, ketikkan ping 192.168.1.129. 129 tadi adalah IP address miliknya laptop. Kemudian kita enter. Nah, sama, outputnya adalah berhasil. Jadi antara laptop dengan smartphone, smartphone dengan laptop sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, sekian praktikum pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.